Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian sirah pada kali ini adalah tentang hukmu tasydidil masajid wa naqshiha wa zukhrufatiha, pengokohan bangunan masjid. Wa tasydid antuqama imaratul masjid bil hijara wa shibhiha mimma yazidu fi quwwati bina'i wa matanati saqfihi wa arkani. Yang namanya tasydid, bangunan masjid ya, adalah menegakkan bangunan masjid dengan batu dan yang serupa dengan batu untuk menguatkan bangunannya serta atap serta tiang-tiangnya, serta nakes itu mengukir, menghias, mimma majawaza asrabina min syatta'an wa izina, yang merombak bangunan asal dari berbagai bentuk hiasan. Fa amat tasydid faqad ajazahu wastahnasul ulama amatan. Adapun mengokohkan bangunan masjid, banyak ulama yang menyatakan boleh dan baik. Bidalili ma fa'alahu Umar wa Utsman min i'adati bina'i masjidi sallallahu alaihi wasallam, karena berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Umar dan Utsman yang mengembalikan, merenovasi masjid Rasulullah. Wa huwa wa in kana syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun belum pernah dilakukan oleh Rasul. Illa anna adama fil lam yadul ala mafhumil mukhalif, tetapi apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bukan berarti bertentangan. Ail man'u minat tasydid wa taqwiyah id la yata'allaqu bihima wasfun yukhilul bil hikmah allati min ajriha syuri'a bina'ul masajid, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan kaidah-kaidah manfaat dibangunnya masjid. Bal inna fi dzalika ziyadatun fil inayah, bahkan semua itu menambah ya, untuk membantu wal ihtimam bi sya'airillah, syiar-syiar Allah, membantu meramaikan syiar Allah. Wastadallal ulama aidan ala dzalika biqauli ta'ala, ulama juga mengambil dalil surat 9 ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, kalau tidak didorong karena iman, maka malas orang ke masjid. Wal imara innama takunu bitasydid wa taqwiyatil bina wal inayata bih. Maka yang namanya imaratul masjid adalah dilakukan dengan tasydid, mengokohkan bangunan jangan sampai roboh ya. Kemudian takwiyat, tasydid itu dihias ya, dikuatkan serta memberikan perhatian yang cukup pada masjid.
Wa aman naqsyu wa zukhrufat, adapun mengukir serta menghias, faqad ajmal ulama ala karahiyatihima. Ulama sepakat keduanya adalah makruh. Sumahum fi dzalika baina muharrim wa mukarrih. Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Karahata tanzih. Tapi makruhnya makruh tanzih. Ghaira anna alladziina qalu bil hurma wal ladziina qalu bil karahah ittafaqu ala annahu yahrumu sarful mal al mauquf li imaratil masajid ala syai'in min az-zukhrufat wa naqs. Melainkan meskipun mereka berbeda pendapat tentang makruh dan haram, mereka sepakat memposting harta, ya, memposting harta mauquf, wakaf untuk imarah masjid, yaitu dengan mengukir dan menghias, itu dilarang katanya. Amma idza kana al-malu masrufu ala dzalika minal bani nafsihi fayaridul khilafu fihi. Adapun kalau hartanya berasal dari yang pribadi, maka terjadi khilaf. Ya, soal tambahan-tambahan, masjid diukir, masjid ya sedemikian rupa lah, dibuat dengan gaya yang mewah. Wa qad dzakara Zarkashi naqlan an Imam Baghawi anna la yajuzu naqsul masjid min ghilatil waqf. Kata Imam Zarkashi, ya, mengutip dari Imam Baghawi, tidak boleh kita mengukir masjid berasal dari harta wakaf. Wa yaghrimul qayyim in fa'alahu, dan dianggap hutang, ya, kalau orang mengambil dari situ. Falau fa'alahu rajulun bimalihi kuriha, tapi kalau dari harta sendiri makruh. Kenapa? Li'annahu yushkilu qalbal musallin, karena ukiran-ukiran serta hiasan-hiasan itu malah akan membuat orang yang sholat tidak fokus. Saking bagusnya, malah tungkul ngeliatin masjidnya gitu, bukan hadir pada sholatnya, ya, saking bagus ya. Di masjid yang baru dibangun tuh Masjid Al-Jabar, kan di atas itu ada Asmaul Husna, nanti orang jadi begini tuh, ngeliat ke atas. Pokoknya masjid itu memang tujuannya untuk kita sholat dengan khusyuk. Hal-hal yang akan membuat kita tidak khusyuk itu hukumnya makruh. Wal farqu baina umumi tasydid wa khususi zukhrufat wa naqsi wadih. Perbedaan renovasi dan menghias itu jelas ya. Jadi kalau renovasi itu kan memang untuk menjamin supaya masjid itu tidak roboh. Ya, maksudnya begitu. Jadi apa-apa harus diperiksa secara berkala, apa-apa yang sudah lapuk itu harus dibetulin. Fal awalu kama qulna la yataratab alai wasfun aw ma'na yukhilu bil hikmah allati min ajya syuri'a binaul masjid. Yang pertama yang namanya tasydid, renovasi, ya, hikmahnya itu adalah untuk mengokohkan bangunan, menjamin supaya bangunan itu tidak roboh, tidak membuat musibah, ya. Amma zukhrufat wa naqs fa inna kullan minhuma yatarattab alai ma'nan yukhilu bil hikmah id min sya'nihi sarfu qulubil muslimin al khusyu' wa tadabbur. Kalau zukhrufat serta mengukir, ya, kira-kira itu berakibat tidak fokus, ya. Jadi itu yang menghias masjid sedemikian rupa sampai-sampai kita sholatnya jadi nggak fokus. Nah, ini yang dilarang. Ala wa syughliya bi madzahirid dunya ala hinin yaqsadu min ad-dukhul fil masjid al-harab min at-tasawurat ad-dunyawiyah wa tafriqul bal min zinatiha. Jadi kita berusaha membangun masjid itu dibuat sedemikian rupa supaya nyaman gitu. Nyaman dan fokus ibadat. Jangan sampai hatinya bukan fokus kepada Allah, malah
ke bangunannya, keindahan bangunannya. Nah, ini yang dilarang. Wa hadza ma nabbaha ilai Umar. Inilah yang diingatkan oleh Umar. Faqat rawal Bukhari fi sahihi annahu amara bi bina'il masjid. Suatu saat di zamannya Umar merenovasi masjid. Lalu beliau berkata, akanan nas minal matar. Masjid ini melindungi manusia dari hujan. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffir fataftanun nas fatuftidun nas. Hati-hati jangan sampai dimerahin atau dikuningin gitu ya, warnanya itu, sehingga akan menimbulkan fitnah. Jadi ngejreng gitu ya. Jadi kalau terlalu bagus, orangnya bukan perhatian pada Allah, malah ke masjidnya. Nah, ini yang dilarang. Jadi kalau terlalu keren ya, yang penting isinya, jangan pada bangunannya. Nah, itu nanti yang diprediksi menjadi tanda-tanda akhir zaman. Orang berlomba-lomba untuk membangun masjid, tapi tidak peduli pada kunjungannya gitu. Ya, bukan perhatian pada kunjungannya, berkunjung tapi bukan untuk ibadah. Wa qad ikhtalafa ulama fi kitabati ayat minal Qur'an fi qiblatil masjid hal hiya dakhilatun fi naqsyil mamnu' am la. Ulama berbeda pendapat tentang penulisan Quran di kiblat masjid, ya, di pengimaman ini. Di pengimaman ini ada tulisan kaligrafi ya. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Yang maksudnya berbedanya dari sisi membuat orang fokus apa enggak. Ya, nanti imamnya bukan fokus kepada sholat, malah dia angguran baca kaligrafinya itu. Apalagi kaligrafinya itu, khot-khotnya itu kadang-kadang susah ditebak gitu kan. Apa ini tulisannya? Kan muter-muter tuh, khot kan macam-macam, ada naskhi, ada kufi. Cara penulisannya. Yaqulu Zarqasi fi kitabi Ilamal Masajid wa yakrahu ayaktuba fi qiblatil masjid ayatun minal Qur'an syai'an minhu. Kata Imam Zarqasi, makruh ya, menulis di kiblatnya masjid ayat-ayat Quran yang akan memalingkan perhatian imam ya. Qala Malik wa jawazu ba'd ulama. Sebagian ulama membolehkan. Jadi itu yang terutama jangan di pengimaman. Ya, sebab akan mengalihkan perhatian. Wa qala la ba'sa bih, tapi ada yang mengatakan tidak ada masalah. Ramma ruwiya min fi'li Utsman zalika bi masjid Rasulullah wa la yunkir zalika alaihi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di masjid Rasulullah, sahabat tidak ada yang ingkar. Tidak ada yang nolak. Wa mimma dzakarna yatabayyan laka khatau ma ya'midu ilaika katsirun mimman yahtammuna bi ta'mir masajid wa tasydidil yaum haitsu yansarifuna bi kulli juhudim ilan tafannun fi tajniyatiha. Hal ini mengingatkan saudara, kata pengarang ini ya, mengingatkan saudara pada pihak-pihak yang mengambil keterampilan untuk menghias masjid sedemikian rupa. Jadi mereka itu sibuk menghias masjid ya, DKM bukan untuk mengerahkan orang supaya berkunjung gitu. Tapi supaya wah masjid ini bagus sehingga kubahnya emas. Jadi orang datang bukan karena ibadahnya tapi emasnya itu. Siapa tahu ini lama-lama merotol gitu ya. Yang lagi sholat merotol gitu, bawa pulang. Wa mimma dzakarna itu ya. Hatta inna dakhili layla yakadu yastashir makna manzilil ubudiyah, sehingga orang yang masuk tidak tertarik untuk ibadah, untuk salat. Wa inama yastashiru ma yantiqu lisan haliyamil iftikhar, tetapi lebih kepada keindahannya, bukan tertarik pada ibadahnya, tapi tertarik pada keindahannya. Nah, ini tidak boleh ya. Tapi kalau keindahan itu semua dibuat supaya nyaman, nah, maka hukumnya boleh. Wa min aswainatai hadzal ta'ala wa min hadzal ub asyaitani bi basri muslimin, dan
perilaku yang lebih buruk daripada ini adalah orang Islam sampai jor-joran tuh, ya, mendanai penghiasan masjid sedemikian rupa sampai-sampai mereka lupa pada orang fakir yang ada di sekitar masjid. Ya. Orang tidak diperhatikan, tapi yang lebih fokus kepada keindahan masjid. Annal fuqara lam yu'awidu yastati'una ayyataharrabu min madzahir iqra ad-dunyawi ila ayyi jihatin laqad kana fil masajid ma yughri faqirah bi faqrihi wa yukhriju min jawid dunya wa zukhrufil akhirah wa fadliha fa asbahu yajiduna hatta fi madhari hadzal masajid ma yudzakirum bi zakharifid dunya. Jadi orang ke masjid malah ingat dunia, bukan ingat akhirat. Nah, ini sudah geser dari tujuan utama. Wa yus'iru binaqdil fuqara, bahkan mereka juga mengusir orang-orang miskin. Ya, sebab masjid itu udah bagus, diganggu dengan pemandangan orang-orang yang kumel, ya itu dilarang. Jadi orang-orang yang rapi itu baru boleh ke masjid. Nah, ini telah geser dari tujuan utamanya. Fa ya lillahi ma aswa ma waqabil muslimun min hajrani li haqaiqi islamihim. Maka kalau ini terjadi, sungguh amat buruk yang dilakukan kaum muslimin. Wan syighali madzahirin kadzibatin. Mereka lebih mengutamakan penampakan lahir. Zahiri haddin, lahirianya adalah agama, wa batinuhad dunya, tapi batinnya dunia, sohor gitu ya. Nah, tapi kalau jago karyan apa itu? Wah, itu dua-duanya ya dunia. Tapi kalau dari sisi penampakan nggak begitu ini sih, biasa-biasa saja. Coba dia masjid ada di tengah masyarakat, terus ada tempat, tapi tidak seperti yang disohorkan orang gitu. Saya penasaran, saya ke sana. Nggak terlalu sekian itu enggak juga. Kan saya juga sempat dialog. Seperti sendal yang hilang pasti diganti sesuai dengan, ya belum tentu juga. Kalau begitu jadikan langganan, mau sendalnya bodol taruh masuk ke situ kan, nanti ngaku-ngaku bagus. Motor hilang diganti contohnya. Tempat parkirnya jadi mintain ongkos. Tapi ada yang kotak-kotak saja. Tapi ada juga sesekali mereka minta. Ya itulah mungkin mereka-mereka yang bukan petugas murni ya mungkin. Tapi yang jelas di sekitar itu kayak Car Free Day, setiap minggu macet. Jadi kayak masjid apa itu? Yang di KS juga ya, kan Car Free Day itu depannya. Masjid Baja ya. Masjid dekat Al-Azhar tuh. Ya kayak begitulah. Jadi di kampung Jogokaryan itu, di kampung, sehingga perlintasan orang di situ. Nah, di hari Minggu itu tumplek orang di situ jualan apa gitu. Itu yang memantik rame, jadi rame sih. Ya orang situnya juga jualan aksesoris masjid juga, ada peci apa buku segala. Masjidnya juga memang ada ini ATM beras, itu yang menarik. Jadi orang yang kalau butuh beras ya dia bisa ngambil gitu. ATM beras jadi bebas, jadi ada yang nyumbang gitu, taruhnya. Orang boleh gitu. Jadi nggak perlu minta lagi, ngambil aja. Nah, itu yang patut ditiru. Asasusani al-ukhuwah bin bainal muslimin. Asas yang kedua. Jadi Rasulullah melakukan asas-asas ya dalam membangun masyarakat Islam. Pertama masjid, yang kedua adalah persaudaraan. Tsumma inna rasula akha baina ashabi minal muhajirin wal ansar. Tindakan kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan umat Islam dengan sesamanya. Itu memang sudah bersaudara, tapi oleh Rasulullah lebih dari saudara ya. Jadi walaupun bukan saudara biologis, oleh Rasulullah waktu di Madinah itu dipersaudarakan, yaitu sahabat muhajirin dan ansar.
si A dengan si A. Nanti mereka posisinya saudara, artinya saling mewaris gitu. Nanti kita lihat sejarahnya. Akha bainahum al-haq wal muwasat wa ala ayatawarasu. Persaudaraan itu terjadi di atas kebenaran dan saling menolong, saling mewaris, ya, ba'dal mamat, setelah kematian. Bihaitsu yakunu asra ukhuwa islamiyah fi dzalika aqwa min aktsari qarabati rahim. Yaitu persaudaraan yang terjalin lebih dari persaudaraan secara biologis, persaudaraan darah, ya. Faja'ala Ja'far bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal akhwain. Rasulullah mempersaudarakan Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal. Kemudian Hamzah dengan Zaid bin Haritha, Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab dengan Utban bin Malik, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' dan seterusnya. Summa rabata Nabi hadza ta'akhi baina afrad sahabat bin taqin amin min al-ukhuwah wal muwalat kama sanajidu fima ba'du. Persaudaraan seperti apa yang Rasulullah lakukan? Sebagai berikut. Wa qad qamat hadhil ukhuwah ala asasi madiyatin aidan wa kana hukmu tawarus fi ma bainahum min ba'di hadhil zawahir madiyah. Jadi bukan sekedar si A dengan si B sejak saat itu menjadi saudara, tetapi juga warisan. Walaupun mereka tidak terikat darah, bukan kakak beradik, tapi nanti kalau mati bersaudara, ya, artinya mewarisi pada awal-awal Islam. Wa zalat huququ hadzal ikha muqaddamatan ala huquqi qarabat fi mauqiyati badrin kubra. Bahkan Allah juga sampaikan dalam surat 8 ayat 75. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din. Yang mempunyai ikatan rahim itu lebih sebagian, ya, lebih utama daripada sebagian dalam kitab Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Fanasakhat hadhil ayat maka qablaha wa anqata athar muakhad islamiyah. Tapi setelah beberapa waktu, persaudaraan awal yang dirintis oleh Rasulullah ini diamandemen kembali kepada persaudaraan hubungan darah di awal-awalnya saja, ya, karena kita tahu sahabat muhajirin ke Madinah itu nggak punya apa-apa, ya, total nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, karena dipreteli oleh orang Quraisy, ya, ketika mereka mau berangkat hijrah itu, kalau kamu mau hijrah, kamu tinggalkan seluruh kekayaanmu, karena kamu kaya dari Mekah, jadi nggak boleh dibawa. Tuh, ya. Nah, ini yang menyebabkan mereka nggak punya rumah sampai di Madinah, nggak punya modal, sehingga Rasulullah menggunakan strategi persaudaraan. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas kana muhajirun hina qadim Madinah yarithul muhajiri al-ansari. Diriwayatkan oleh Bukhari, sahabat muhajirin saat datang ke Madinah, mereka, ya, yang muhajir mendapat waris dari sahabat Ansar. Duna dzawi rahimi, padahal bukan sedarah. Lil ukhuwah allati akhan nabi, karena ada unsur persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Apa yang wahadha huwa asasun alladzi itamar Rasulullah. Jadi apa yang kita bisa dapati dari tindakan Rasulullah? Pertama, inna ayyi daulatin la yumkinu an tanhidha wa taqumu ila ala asasin min wihdatil ummat. Pertama yang diinginkan oleh Rasulullah kesatuan, ya, umat Islam itu disatukan dulu tuh. Wa tasanudiha wa la yumkin likulli min wihda wa tasanud ayyutima bi ghairi amil ta'akhi wal mahabba wal mutabaddilah. Nah, persaudaraan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada persatuan emosi. Nah, ya, jadi mereka betul-betul disatukan, saling membela, solidaritas, ya. Faqulu jamala tu alif bainahuma asra asir mawaddah wa ta'akhi la yumkin an tatya haula mabdaha.
Kalau tidak bersatu, tidak mungkin akan terwujud kekuatan. Wa malam yakun ittihad hakikatan kaimatan fil ummah awil jamaah falyumkin ata min hadaulah. Apalagi terbentuk masyarakat Islam. Kalau warga-warganya itu tidak bersatu, maka yang pertama dilakukan oleh Rasulullah persatuan. Ala anna ta'akhi aidan la budda yakuna masbuqan bi aqidati yatimul liqa 'alaiha wal imanu biha. Begitu juga persatuan tidak akan terjadi kalau tidak ada pemicunya. Nah, pemicunya itu pengikatnya adalah iman. Ya, jadi dengan kesamaan iman ini akan membuat mereka bersatu. Nah, bersatu itu akan membentuk satu masyarakat. Fatta'akhi baina syakhsaini yu'minu kullu minhum bi fikrah. Fikrahnya harus sama, akidahnya harus sama. Nah, kalau fikrahnya sama tapi akidahnya berbeda, ini namanya khirafatun wa wahmun. Kewahaman. Mustahil bisa betul-betul bersatu. Khususan idza kanat tilka fikra wal aqidah mimma yahmilu sahiba ala suluki muayyan fil hayatil amaliyah. Apalagi kalau dalam amal, ya seperti kita hari ini. Meskipun fikrahnya sama, akidahnya sama, tapi fikrahnya berbeda, sehingga kita tidak terbentuk solidaritas. Ya, bukan sekedar hanya dalam ibadah, tapi dalam muamalat. Seperti kita bertransaksi seharusnya hanya kepada orang yang beriman, prioritas. Nah, dengan kita bertransaksi ini membuat kekuatan. Ya, mereka ekonominya juga jadi terangkat. Karena kita hanya mau beli dari orang Islam untuk orang Islam, tapi kita dipecah. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, di atas 75% barang atau benda yang kita gunakan, kita konsumsi, itu produk non-muslim. Ya, sehingga mereka itu jadi sombong. Ya, terutama produk manufaktur ya, yang keluaran pabrik. Kita hanya bisa produk umat Islam, singkong goreng, singkong keripik, singkong itu barang gitu. Tapi yang sifatnya teknologi mereka semua. Tapi walaupun sekarang berangsur-angsur kita sih. Ya. Nah, ini kita bisa merebut pasar. Karena itu Cina menjadi kekuatan yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Ya. Sampai Arab aja kalah. Pembangunan kereta listrik, kereta cepat itu juga kongsi dengan Cina. Walaupun mereka komunis ya, tapi mereka juga nggak melarang orang yang haji. Sana itu ada apartemen khusus orang Cina. Orang Indonesia malah nggak ada tulisan Indonesia. Apa karena terlalu banyak, saya nggak tahu. Ya, jadi ada tempat-tempat tertentu, pokoknya yang lambang Indonesia itu kurang terkenal lah di sana. Di Arab sekalipun ya. Harusnya kita dari dulu, karena haji itu setiap tahun dan jumlahnya paling besar, harusnya sudah punya kompleks sendiri gitu. Mestinya ya. Masa iya sih saben tahun kita ngirim, keliwatan amat nggak punya. Adanya yaitu soto sidul apa gitu. Nah, itu baru wah ini ya. Baru saya berasa Indonesia gitu. Atau ini produk Indomie, apa itu, mie seduh itu ya, mie gelas itu, pop mie ya, itu yang saya baru merasa ini milik Indonesia. Tapi benda apa gitu yang kita merasa oh ini punya bangsa saya gitu, yang ada di sana kurang bener gitu. Jadi nggak sepadan dengan jumlah yang datang ke sana. Ya ini mungkin kesalahan kita sendiri ya. Harusnya kan diborong itu satu komplek orang Indonesia. Karena itu pasti untung gitu loh. Satu hotel harus orang Indonesia semua. Nah ini digilir-gilir sana ke sini, nanti diputer-puter. Tapi tetap aja milik mereka. Atau memang karena orang Indonesia udah terlalu banyak. Karena sekarang menteri wakafnya orang Indonesia. Keturunan Indonesia, menteri bagian haji apa ya, yang ngurusi haji orang Indonesia.
Nah, itulah hadirin jadi pokok-pokok yang ditanamkan oleh Rasulullah di awal membangun masyarakat Islam sehingga terjadi solidaritas ya. Jadi kalau solidaritas ini bisa ditumbuhkan, ini akan menumbuhkan kekuatan yang dahsyat. Tapi kita ini nggak gampang, seperti market sekarang itu minimarket 212, ya sekarang ditelan bumi, bayangin. Jadi nggak gampang, saudara. Nah, kalau cukup banyak orang-orang muslim pengusaha yang punya pengertian besar, maka kita akan kokoh. Jadi Islam itu sudah jelas benar, orangnya ini yang belum benar. Islam nggak perlu diragukan. Jadi sekarang yang penting dibangun ini orangnya supaya jadi penguasa, jadi pengusaha yang benar, jadi fa'il lah, subjek bukan menjadi objek. Nah, kita lanjutkan dengan fatwa-fatwa dari ulama-ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fatwa terbaru ya. Fatwa selanjutnya adalah jihad merupakan wasilah. Wasilah itu media, bukan tujuan. Judulnya ya. Diambil dari kitab I'anatut Talibin ala Hilli Al-Fadhi Fathil Mu'in. Ini kitab, catatan ini diambil dari kitab-kitab yang beredar di pesantren ya. Watasul kifayah bi ayyahashinal imam as-sugur bi mukafi'ina lil kufar. Seorang imam untuk memenuhi menggugurkan kewajiban jihad ya. Seorang imam boleh mengutus petugas-petugas. Seperti yang sudah sering saya sampaikan di zaman Rasulullah, tugas-tugas kewajiban dari Allah ini dirangkep. Dia yang jadi imam, dia yang jadi komandan perang, dia yang ngurusi ilmu, kajian-kajian, sahabat juga jadi satu. Jadi sahabat itu sangat sibuk sekali ya. Jadi pembagian tugas ini belum begitu rapih. Walaupun sudah ada, contohnya Abu Hurairah ditugasi mencatati hadis-hadis. Zaid bin Thabit ya ditugasi untuk Quran, penulis Quran. Karena dulu kan belum ada fotokopi. Jumlah umat Islam semakin banyak dan semakin menjauh gitu. Kampung sana, bahkan udah sampai negeri. Nah, ini membutuhkan kopian gini. Waktu itu masih ditulis ulang. Jadi kalau mau menggandakan Quran itu ya ditulis. Ini kan makan waktu yang lama. Coba kalau ini ditugaskan pada kita, waduh pegel. Saya aja yang setidaknya ngerti Arab nulis 2 lembar aja dulu pegel gitu ya. Nah, tapi sekarang sudah ada kemajuan kan, bisa diketik kan. Zaman dulu ini loh. Zaman dulu tuh masih manual. Jadi kalau seorang santri mendengar dari ustadz yang begini, dia harus nulis pakai tangan. Belum ada kopian. Nah, jadi seorang imam boleh mengutus beberapa orang yang ditugasi untuk mengamankan negeri. Nah, sekarang udah dipegang oleh prajurit TNI ya. Mereka bahkan berdasarkan reformasi tidak boleh berbisnis. Ya kan? Artinya dia latihan terus, perang enggak, itu kan jadi gatel nih tangan nih. Bisnis nggak boleh. Ini kan berat buat TNI ya. Nanti semaunya jadi pindah sana, pindah sini, harus mau. Tugas dari komandan dia harus ikuti. Nah, cuma bergengsi, tubuhnya bagus, kan? Nah, ini TNI ya. Nah. Ma'imkan husun wal khanadik wa taqdil umara, serta semua itu harus juga dibimbing oleh umara ya, pemerintah. Au bi ayat khul imam au naibu dar kufar bil juyus liqitalihim. Wa wujubul jihad wujubul wasail lal maqasid. Kewajiban jihad ya
itu adalah wajib wasail, wasilah, bukan tujuan. Idzil maqsudu bil qital, karena maksud dari qital itu ada hidayah, ya, menyampaikan petunjuk. Jadi kalau petunjuk itu bisa kita sampaikan tidak dengan senjata, ya udah nggak perlu. Tujuannya bukan apa-apa, untuk agama. Perang itu untuk agama, bukan untuk memperluas wilayah. Karena ini saya catat, kenapa pemicu terjadinya perang di dunia ini apa? Ya. Di antaranya adalah keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan. Kenapa perang terjadi itu? Penyebabnya adalah itu tadi. Yang kedua, perbedaan ideologi. Ya, ada antara kutub kapitalis dan sosialis. Komunis ya dengan kapitalis, dengan liberal. Nah, ini tumbukan. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, perbedaan ideologi, ya, pemicu perang. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Nah, sepanjang sejarah manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang ulung. Jadi sepanjang sejarah yang bikin masalah dunia ini menderita itu kebanyakan dari manusia. Human error, bukan karena bencana alam, bukan. Bencana alam pun itu diakibatkan manusia. Ya, contohnya di lingkar selatan ini, dikeruk habis-habisan pasir, otomatis longsor lah. Kan pernah itu terjadi longsor kan? Itu karena pasirnya. Kayak nemu ghanimah gitu mereka. Wah, lahan itu ternyata unsurnya pasir, dijual-jualin. Siapa yang beli? Di antaranya dari Singapura. Dipakai oleh Singapura untuk memperluas wilayahnya. Diuruk. Ini pulau-pulaunya itu, ya, lautnya diuruk. Nah, itu pasirnya pasir kita. Nah, setelah itu kita dapat duit memang. Akhirnya pada longsor tuh. Lihat tuh, ada tanah yang kanan kirinya udah celong, naik ke atas. Apa ya nggak longsor itu? Berani-beranian gitu. Ya, itulah yang terjadi. Kurang ada apa ya? Tata ruang atau gimana itu? Pengkajian tata ruang itu seberapa yang boleh diambil, berapa yang nggak boleh. Jadi jangan dihabisin. Pasti akan terjadi tidak stabil nanti. Ya. Distabilitas pasti. Kalau ada satu yang dikeruk habis-habisan itu pasti akan terjadi itu. Di zaman modern perang itu sudah berganti, ya, karena mengarah kepada superioritas teknologi dan industri. Nah, nggak perlu kita berdarah-darah, karena tujuannya itu kan superior, ya kan? Nah, maka bisa dijajah tanpa dengan senjata. Contohnya orang Korea sudah menjajah Indonesia. Tanahnya di Indonesia, dia datang ke sini, dia yang punya, tuh, dia yang dapat duit. Sementara negaranya nggak kotor, karena nggak ada asap, nggak ada polusi. Ya, nah inilah kita negara berkembang. Jadi terus akan dijajah kalau kita tidak mandiri. Jadi tujuan dari perang itu sebenarnya bukan tujuan, ya, itu hanya wasilah saja. Itulah keputusan dari para ulama. Kata mereka begini, Fadariyatul khams kama ta'asalat fil kitab wa tafasalat fi sunnah. Daruriyatul khams, yaitu menjaga agama dan sebagainya. Fa inna hifdzuddin hasilatun fi thalathati ma'an. Karena menjaga agama itu akan berhasil dalam 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kita jaga Islamnya, kita jaga imannya, kita jaga ihsannya. Jadi singkatnya, perang tidak akan mendapatkan pahala apa-apa kalau bukan pemicunya agama. Jadi kalau hanya perluasan wilayah, matinya itu konyol gitu. Ya, jadi tidak akan mendapat pahala di sisi Allah. Wa bayanuha fi sunnah wa mukmiluhu salah satu asya. Wa huwa da'a ilaihi bitarghib. Jadi dengan cara apa kita bisa i'la'i kalimatillah, yaitu dengan mendakwahkannya.
toh dakwah tetap berjalan. Ya, kalau orang-orang modern saja bisa menguasai negara tanpa perang, kita juga harus begitu, bisa berdakwah tanpa perang. Ngapain harus berdarah-darah gitu kan? Wa jihadul man anadahu, serta menjihad, berbuat jihad kepada orang yang menentangnya, arama ifsadahu, atau berniat merusaknya. Kalau merusak baru. Maka ini dipahami betul bahwa keyakinan Islam ini bisa membangkitkan kekuatan kalau keyakinannya diganggu. Nah, ini dipahami betul oleh orang Belanda juga, ya. Makanya jangan sampai diganggu. Wa talaqi nuqsan at-tarifi aslihi, sehingga tidak boleh ada kekurangan. Singkatnya, dalam banyak literatur dijelaskan bahwa jihad itu bertujuan untuk membela, meninggikan dan meningkatkan agama Allah. Maka dengan alasan ini sangat jelas bahwa jihad itu berlatar belakang agama, ya, yang dibenarkan maksudnya. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, jihad merupakan wasilah, perantara, bukan tujuan. Jadi kalau tujuannya tercapai tanpa perang fisik, maka kita tidak butuhkan. Nggak butuh perang fisik, karena tujuan perang itu adalah untuk mendakwahkan. Kalau dakwah itu nyaman tanpa harus senjata, ngapain kita harus pakai senjata? Gitu kan? Karena tujuannya dakwah. Rasulullah perang, tujuannya apa? Begitu mau dibunuh dia baca syahadat, kan nggak jadi. Itu satu bukti kan? Itu. Nah, kita sudah bisa menyadarkan orang tanpa senjata. Gitu. Jadi nggak perlu capek-capek, kan? Sebab sekarang semua orang bisa melihat lewat internet. Tinggal kita perbanyaknya dakwah. Ya, kita lawan dakwah dengan dakwah, dakwah dengan dakwah, dakwah sekuler dengan dakwah Islami. Jadi kita jangan teriak-teriak, perbanyak kajian. Karena penyadaran itu diawali dari kajian. Ya, kampung-kampung kita aja nggak merata kajiannya. HAM dan syariat. Dewasa ini banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan kemanusiaan sehingga lebih mendahulukan insaniah daripada aturan syariat. Bahkan tidak sampai di situ, mereka juga mengingkari aturan syariat dalam membangun manusia seutuhnya serta mensejahterakan bumi seisinya menurut kudrat dan iradatnya. Pertanyaannya, apakah boleh kepentingan manusia lebih didahulukan dari kepentingan agama? Jawabannya, sebetulnya aturan Allah yang tertuang dalam syariat tidak lain diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia. Syariat datang ini kan untuk menolong manusia sebenarnya, bukan menjadi sesuatu yang tertuduh, ya. Namun dalam kondisi terjadinya pertentangan antara kepentingan agama Islam dan HAM, hak asasi manusia, maka tentu kepentingan agama lebih wajib didahulukan dan diutamakan daripada hak asasi manusia itu sendiri. Contohnya, keputusan-keputusan Islam ini sudah diputuskan di Universitas Al-Azhar. Itu yang dijadikan model oleh pembentukan hak asasi manusia. Tapi yang bertentangan dihapus-hapusin. Contohnya, gonta-ganti agama. Gonta-ganti agama menurut HAM, ya, itu adalah hak manusia. Jadi orang tidak boleh digugat karena gonta-ganti agama. Kalau dalam Islam tidak. Kalau nggak mau Islam itu terserah Anda. Tapi kalau sudah Islam nggak boleh keluar. Ya, namanya murtad. Kalau murtad jawabannya ada perang. Tuh, maka sekarang orang ngejek-ngejek agama, ya, itu termasuk bagian dari HAM. Tuh, ya kan? Ya, ngacak-ngacak agama, dia ngejek agama begini-begini, kan itu banyak viral itu, ya nggak akan dianu, karena itu bagian dari hak asasi manusia, agama tuh. Begitu juga jodoh yang beda agama, ya, menurut hak asasi manusia itu hak dia. Kalau kita nggak bisa, kalau kita harus seagama. Nah ini,
keberadaan syariat Islam untuk membawa kemaslahatan dunia. Anna wat asyara'i, menurut ini muqaddimah muwafaqat ya, menetapkan syariat innama huwa limasalihil ibad, untuk kemaslahatan. Jadi agama diturunkan oleh Allah ini untuk menolong manusia, bukan memusuhi, bukan. Ya. Fil ajil wal ajil, untuk dunia dan akhirat. Wal mu'tamad innama huwa anna istakhrana minasyariat anna wudiyat limasalih ibad istiqra'an la yunazifi razi wala ghairi. Jadi kalau kita teliti, semua aturan-aturan agama itu bermuara kepada kemaslahatan. Fa inna Allah ta'ala yaqulu fi bitsati rasul wal asl. Contohnya dalam surat 21 ya, surat Al-Anbiya 107, Allah berfirman, rusulam mubasyirina wa mundzirin. Kami mengutus utusan-utusan sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, wa mundzirin, dan memberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi, supaya tidak ada bagi manusia hujah kepada Allah. Maksudnya nanti di hari akhir ketika disidang, jangan sampai manusia menghujat Allah. Ya, ketika disalahkan, ya bagaimana saya tahu salah? Orang nggak dikasih tahu, gitu kan? Nah, itu jangan begitu. Supaya nanti ketika diadili dia tahu yang salah, sadar bahwa dia salah. Begitu juga dalam surat 21 ayat 107. 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi segenap alam. Demikianlah kajian pagi ini. Ya, memang di satu hadis kan ada idza ra'aitu mungkar, ya. Jika kamu melihat mungkar, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah. Jadi prinsipnya perubahan. Lakukan perubahan sebisamu. Kalau engkau bisa rubah dengan tangan, lakukan. Maka itu kata sebagian orang itu diberikan kepada eksekutif. Ya. Kepada eksekutif, kepada pemerintah. Nah, itu dengan tangan dia bisa menurunkan polisinya, bisa menurunkan pamong perajanya. Wa ilam yastati', kalau tidak mampu fabilisani, maka dengan lisan. Maka itu diberikan kepada otoritas yudikatif, DPR. Dia bisa protes, kan? Wa ilam yastati' fabiqalbi, kalau itu pun tidak bisa, maka dengan hatimu, perasaan kita. Perasaan kita berubah, yang tadinya cinta menjadi benci. Tapi itu wa ad'aful iman. Kalau kamu menempatkan dengan hatimu, maka itu selemah-lemah iman. Kalau kita benci juga enggak, ya berarti enggak ada imannya. Maksudnya tetap bergaul, tetap mensupport yang bertentangan, itu berarti tidak ada imannya sudah. Karena itu yang paling lemah itu adalah perasaannya berubah. Yang tadinya suka jadi tidak suka, yang tadinya mendukung tidak mendukung. Minimal itu yang kita bisa lakukan kalau rakyat sipil. Maka supaya kita menjadi kudrat, punya tangan, jadilah penguasa. Nah, begitu maksudnya. Itu kan mengarahkan orang supaya jadi penguasa, menjadi wakil rakyat maksudnya. Jangan diem aja. Lah kalau kamu jadi sipil, ya selama-lamanya begitu. Hanya bisa memainkan perasaan saja. Harus nurut gitu kan. Itu Pak maksudnya. Ini mengerahkan kita supaya jadi penguasa, menjadi pengusaha. Nah, itulah yang bisa melakukan perubahan. Jadi intinya perubahan, fal yughayyir, perubahan. Lakukan perubahan. Sebab Allah tidak akan merubah nikmat menjadi sengsara kecuali perubahan itu dilakukan dari manusia sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nikmat menjadi sengsara kecuali manusia itu sendiri.
Ya, di Indonesia adalah negara demokrasi, maka kita harus menjalankan demokrasi. Kita bisa nggak meninggalkan demokrasi? Ya bisa, sendirian aja. Jangan ngajak orang, karena orang kan nggak sepakat. Yang disepakati demokrasi, kekuasaan hanya bisa didapat dengan pungutan suara, dengan vote, walaupun suara pelacur, walaupun suara pemulung, sama dengan suara seorang profesor, sama dengan suara seorang ahli. Dalam Islam kan nggak begitu. Fas'alu ala dzikri. Kalau nanya agama aja nggak bisa kepada pemulung kan, harus ada sanadnya. Nggak sembarangan orang bisa kan. Jadi Islam menempatkan ahli. Yang penting kita tahu dulu gitu. Jadi kalau kita sadar itu salah, maka akan mudah memperbaikinya. Kita rebut kekuasaan dengan cara-cara yang dibenarkan. Karena itu cara yang disepakati. Ya kan? Kalau nanti suatu saat bangsa Indonesia berubah lagi, ya kita ikuti yang kesepakatan. Karena itulah kesepakatan namanya ma'ruf. Dalam bahasa agama itu, orang mukmin itu ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang yang mungkar. Jadi kebaikan itu bisa menjadi mungkar karena tidak populer. Nah, kita ditugasi itu menyuruh yang sudah disepakati. Contohnya nih, segelas whisky diminum oleh teman kita. Kalau itu tidak menjadi kesepakatan ini haram, kita nggak boleh melarang. Ya, contohnya di negeri-negeri di Indonesia bagian timur lah, minum begituan tuh mereka sah-sah saja gitu. Ya kita kalau melarang bisa kepada teman sendiri, kepada mereka kita ngelarang, ya kita yang berurusan nanti. Sampean itu mengganggu saya, karena itu dianggap penghangat badan. Bagi kita kan bermasalah kan. Ya, inilah yang butuh kearifan, Pak. Butuh kebijakan, butuh ya pengetahuan yang luas. Jadi orang beramar ma'ruf nahi anil munkar itu harus tahu sejauh mana akibat yang terjadi kalau kita berbuat itu. Nah itu jadi harus ditakar dulu kalau kita melakukan sesuatu akibatnya lebih buruk atau lebih baik. Gitu, harus pandai-pandailah. Demikian hadirin hafizani wa hafizakumullah. Boleh jadi apa yang saya sampaikan salah ya, biasa. Kita lagi belajar dan belajar. Semoga pembelajaran kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta kita senantiasa dilindungi dan diselamatkan dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta anak-anak kita diberi hadiah oleh Allah masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan misteri dan perjuangan. Semoga Allah tetap memberkahi kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.